Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, teman-teman. Kita lanjut pembahasan yang kemarin, teman-teman, mengenai perankingan di PAPK-TNI. Tetap ikutin channel saya, teman-teman ya. Ikutin channel saya, teman-teman. Subscribe biar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate yang saya berikan, teman-teman. Kemudian biar saya semangat untuk memberikan materi kepada kalian. Oke. Oke, teman-teman. Kita membahas lanjutan materi yang kemarin, teman-teman ya. Perankingan, kemudian perankingan yang ada di Supanda dan Pantohir. Nah, teman-teman, kemarin kan sudah saya jelaskan untuk di Supanda itu nilainya itu nilai administrasi, kemudian ditambah dengan nilai Garjas itu adalah hasilnya 60%, teman-teman ya. Untuk psikologi 40%. Nah, kenapa saya bilang kemarin saya bilang di Supanda itu persaingannya lebih berat daripada di Pantohir, teman-teman ya, karena yaitu kemarin persaingan kita besar, beribu-ribu orang yang daftar dari seluruh kota, dari seluruh Indonesia. Nah, itu kan berat, teman-teman ya. Kalau di Pantohir sudah jelas yang lulus hanya mungkin 200 sampai 230 orang, ya kan. Nah, makanya saya bilang realnya untuk perang di PAPK ini adalah di Supanda. Nah, ini informasi yang akan saya berikan, teman-teman, sangat berguna buat kalian. Kalian simak baik-baik, teman-teman ya. Kalian nanti bisa daftar di agen rem yang telah ditentukan oleh Mabes. Misal kayak saya dulu di Abdurrahman Soleh, di Lanut Abdurrahman Saleh di AU, teman-teman ya, daftarnya itu bisa. Nanti kan ada brosur itu. Nah, bisa kalian lihat agen-agen mana yang telah ditunjuk oleh Mabes TNI. Nah, kemudian ini informasi yang sangat penting, teman-teman, yang akan saya berikan ke kalian semua. Setelah kalian lulus dari Panda, itu kan dari nilai dari Supanda kalian sudah diinput oleh agen tempat kalian mendaftar. Kemudian agen itu tidak berhak untuk meluluskan kalian, teman-teman ya. Agen itu berhaknya hanya menginput nilai kalian ke Mabes TNI sana. Yang berhak meluluskan, yang berhak menentukan kalian lulus atau lanjut ke Pantohir itu adalah Mabes TNI. Nah, lamanya pengumuman lulus itu sangat lama, teman-teman ya, 2 bulan. Kalau saya dulu di Susgakes, khusus kesehatan, pendaftaran bulan Januari, berakhir di Februari. Kemudian tesnya saya waktu itu bulan Februari tanggal 10-an mungkin, teman-teman ya, sampai akhir Februari 1 bulan. Nah, untuk menunggu kita lulus itu hampir 1,5 bulan. April itu, teman-teman ya, baru diumumin. April baru diumumin. April awal itu baru diumumin, dapat email itu bahwa kita berhak lulus ke Pantohir. Nah, dulu waktu zaman saya dulu Pantohirnya ada di di Rindam Jaya, teman-teman, di Jakarta. Sekarang saya sudah tanya ke adik yang baru lulus, kemudian tanya juga ke letting saya yang ada di Mabes untuk Pantohirnya sekarang ada di Magelang, langsung di Akmil, teman-teman ya. Nah, untuk di Pantohir nanti, teman-teman, nilainya adalah dulu waktu masih ada akademik
sorry, nunggu motor dulu. Jadi dulu waktu nilainya waktu masih ada akademik tahun kemarin teman-teman ya, untuk tahun ini alhamdulillah Pak Jenderal Andika atau Bapak Panglima kita sudah menghilangkan akademik. Nah, jadi persaingan sudah makin apa teman-teman ya, makin terbuka lebar gitulah. Dulu psikologi itu nilainya 50% teman-teman, kemudian akademik 35%, kemudian SMAPTA 15%. Nah, kemarin baru saja saya telepon letting saya juga untuk nilai realnya, di Pantohir berapa kawan, saya bilang gitu. Untuk nilai realnya dia bilang untuk tes di Pantohir itu nilai psikonya 70% teman-teman, 70%. Kemudian nilai garjasnya itu 30%. Nah, di sini teman-teman ya, kenapa saya bilang nilai garjasnya atau nilai jasmaninya hanya 30%, karena kita ini perwira karir teman-teman yang memang ditugaskan untuk di satuan-satuan di staf bisa ya, juga kita bisa juga masuk di satuan tempur juga bisa. Tapi namanya perwira karir itu yang dibutuhkan intelijensi ya teman-teman ya, tahu ilmu atau pemikiran. Makanya jas hanya diambil 30% gitu teman-teman. Nah, walaupun saya ingatkan teman-teman ya, walaupun garjas 30%, jangan kalian menganggap remeh. Jangan kalian garjas saya segini aja kan nilai psiko saya pasti tinggi. Jangan teman-teman, itu pemikiran yang saya bilang mohon maaf sangat bodoh. Walaupun garjas hanya 30%, saya bilang kalian maksimalkan, kalian fullkan, kalian tetap berlatih. Nah, karena apa teman-teman, kita nggak tahu nilai psiko kita tinggi, kemudian nilai jasmani jeblok, ada yang nggak lulus satu pull up-nya, ada yang nggak lulus push up-nya, kan percuma jadinya teman-teman. Jadi saya bilang kalian tetap giat berlatih, jangan bosan kalian untuk berlatih. Kemudian dari jauh-jauh hari saya bilang teman-teman ya, belajar psikologi, saya ingatkan ke kalian semua. Nah, nyatanya di lapangan memang angkanya 70%. Karena apa psikologi besar teman-teman? Karena satu, perwira itu siap menghadapi tekanan. Tekanannya apa? Misal contoh di lapangan ya kan teman-teman, seperti saya lah di Rindam gitu kan, saya harus mengatur anggota-anggota saya yang bitara, apalagi yang tamtama gitu teman-teman ya. Nah, mengatur orang itu tidak mudah teman-teman. Memang pangkatnya mereka lebih rendah daripada kita, tetapi dari segi umur kan ada yang lebih tua dari mereka, ada yang sudah punya anak berapa. Nah, itulah gunanya psikologi teman-teman. Jadi cara menghadapi tekanan itu bagaimana, itu kelihatan semua nanti teman-teman. Makanya saya suruh belajar psikologi. Di channel saya sudah lengkap, kalian tinggal buka di video-video saya yang banyak, di bawah-bawah itu ada itu psikologi. Itu adalah hasil saya tes, hasil saya les selama 1 tahun. Saya kasih cuma-cuma untuk kalian. Kalian belajar, kalian jiplak saya, jiplak aja. Gak usah kalian gambar aneh-aneh, gak usah kalian gambar yang lain, gambar yang menurut saya terangkan itu aja. Karena saya menggambar itu bukan asal-asalan teman-teman ya, ada filosofinya. Jadi memang sesuai yang diajarkan dulu saya gitu, itu teman-teman. Nah, untuk kriteria kan teman-teman ada kriteria lulus K1 kemudian K2. Nah, di sini kita mencari kriteria lulus. Saya pun kalau werving Tamtama Bintara itu kriteria lulus. Ada kriteria K1. K1 itu maksudnya ditolerin atau dipertimbangkan. Kemudian K2 itu tidak akan lulus. Nah, itulah teman-teman ya.
Jangan bosan-bosan kalian belajar, apalagi di Jawa ya teman-teman ya. Saya bilang di kota itu kuota itu murah. Coba bayangkan saya yang di Papua ini teman-teman, kuota 75 giga itu hampir 400 ribuan ya teman-teman ya. Jadi itulah saya bilang, kenapa saya bilang gunakan 1% kalian untuk melihat yang bermanfaat. Kalian simak dulu video saya baik-baik, kalian tonton dengan jelas atau dengan pemahaman kalian sendiri gitu teman-teman ya. Nah, jika kalian kurang paham, boleh kalian tanya ke saya apa yang belum kalian pahami. Kemudian teman-teman, jangan ini teman-teman ya, psikologi itu bukan ajang untuk kita psikologi itu bukan ajang kita untuk mengedepankan pemikiran kita. Oke, kalau akademik bolehlah 1 tambah 1 hasilnya 2. Kalau psikologi itu bukan teman-teman ya, bukan dari pemikiran, itu real dari diri kita sendiri. Makanya adanya tes Pauli, tes Kraepelin itu gunanya apa? Ya gunanya untuk gimana cara kalian menghadapi situasi dan masalah. Makanya diagram saya ajarin, diagram yang bagus bagaimana, menggambar pohon bagaimana. Kemudian dites. Di tes itu nanti kalian pas tes itu bukan asal kalian dikasih kertas kemudian kalian isi, itu bukan teman-teman. Jadi di tes itu, apalagi di psikologi itu, kita dikasih kertas kemudian dikasih waktu teman-teman. Misal gambar tes Kraepelin atau Pauli. Nah, itu kita kertasnya itu teman, HPS itu besar banget HPS itu. Nah, itu kita di waktu cuman 10 menit teman-teman. Jadi ada yang 10 menit itu hanya dapat separuh, ada yang 10 menit itu hanya dapat sedikit. Nah, alhamdulillahnya saya dulu dapat 10 menit itu dapat 2 lembar. Saya 2 lembar. Nah, itulah keberhasilan saya waktu saya belajar selama 1 tahun teman-teman ya. Jadi saya nggak bosen-bosen, ada waktu senggang saya belajar Pauli, karena kecepatan tangan kemudian diagram itu sangat menentukan teman-teman ya. Makanya saya bilang ke teman-teman, belajar psikologi. Kalau jas itu bisa kalian genjot nanti. Sama, saya dulu juga nggak bisa pull up, nggak bisa sit up, sama. Tapi saya latih tiap hari, tiap pagi, ikutin tips saya yang ada di YouTube saya itu. Alhamdulillah, saya 3 bulan langsung saya bisa. Nah, untuk psikologi ini susah teman-teman, jangan kalian anggap remeh. Psikologi ini susah banget. Kalau kalian nggak latihan tiap hari, itu saya yakin nggak akan kalian dapat nilai sempurna. Saya dulu psikologi saya tinggi, jadi rebutan 3 matra teman-teman. Jadi rebutan TNI AD, TNI AL, TNI AU. Dirayu saya waktu itu sama 3 panitia, ayo ikut saya aja. Tapi karena di rumah saya dekat dengan TNI AD, jadi saya lihat tiap hari itu taunya TNI AD, ya udah saya masuk TNI AD. Padahal ya banyaklah peluang waktu itu kan. Tunggu mobil teman-teman ya. Mungkin itu informasi yang dapat saya sampaikan teman-teman. Jadi mumpung ini akademik nggak ada dan nilai psikologi ini sangat tinggi, kalian giatkan lagi teman-teman ya, belajar psikologinya. Ini saya sudah kasih nilai real dari Mabes TNI teman-teman. Saya sudah kasih real nilai dari Mabes TNI, tinggal kalian aplikasikan, tinggal kalian terapkan. Dulu saya daftar teman-teman, saya cari tentang KPK itu nol, saya nggak ada. Saya browsing juga nol, nggak ada yang ngasih nilai real yang kayak saya kasih ini teman-teman.
Coba waktu saya daftar dulu, mungkin saya sudah tahu nilai realnya sekian jadi sudah enak. Nah, ini saya kasih ke kalian cuma-cuma informasi dari Mabes langsung. Nilai realnya kalian harus genjot di mana, kalian sudah tahu dan sudah paham. Kemudian teman-teman, ini yang pertanyaan konyol lagi, maaf saya bilang konyol. Saya juga sempat ketawa ya, ada yang tanya ini kemarin ya kan, Bang, sampai saya catat teman-teman, Bang, mau izin tanya, untuk PAPK TNI AL kapan buka ya? Aduh, itu kan apa ya, apa namanya, itu kan pertanyaan yang konyol, apa, gak etis lah ya kan. Jadi sedikit informasi buat kalian juga, sebelum kalian bertanya lebih baik kalian buka dulu apa namanya, buka dulu referensi PAPK itu apa, kemudian PAPK itu di bawah mana. Ini kan PAPK di bawah Mabes TNI, jadi kita itu 3 matra, jadi TNI AL, TNI AU, TNI AD itu bukannya bareng. Kalau PAPK TNI AL sendiri, AU sendiri, ribet nanti Mabes ngurusnya. Jadi kalian sebelum bertanya, kalian sebaiknya cari referensi dulu teman-teman ya. Jadi biar saya nggak ketawa gitu loh jawabnya, ini maksudnya PAPK TNI AL itu gimana. Aduh, saya juga ya sudahlah, mungkin dia awam ya kan, sama kayak saya dulu juga awam, nggak tahu masalah TNI. Tapi saya cari referensi dulu sebelum bertanya. Karena apa? Pertanyaan itu bisa mencerminkan kebodohan kita gitu loh teman-teman. Jadi saya referensi dulu, saya cari referensi dulu, PAPK itu apa, kemudian di bawah apa, kemudian pendidikannya di mana, itu saya cari referensi dulu. Nah, kemudian saya lihat video, oh ternyata begini PAPK. Nah, baru kalian tanyakan untuk yang memang belum kalian ketahui. Oke teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang sudah apa namanya, yang sudah mendukung channel saya, yang sudah bertanya saya. Mohon maaf yang tidak terjawab di pertanyaan di YouTube dan Instagram. Mungkin yang paling cepat itu saya jawab pertanyaan itu adalah di Telegram. Kalian bisa join di Telegram, saya ada di deskripsi saya di bawah teman-teman ya. Karena saya mau cuti nih teman-teman, mau pulang, mau pulang ke Malang. Nanti kita ketemu, yang mau ngopi di Malang boleh ya. Saya mau cuti nih. Pesan dari saya itu tadi, belajar, tetap belajar, jangan bosan-bosan untuk belajar, jangan bosan untuk menambah ilmu pengetahuan teman-teman ya, dengan cara melihat video bisa. Ini kan udah zaman teknologi. Oke, tetap semangat buat kalian yang mau mendaftar teman-teman, tetap semangat, tetap berjuang sampai titik darah penghabisan. September buka ini teman-teman, semangat bagi teman-teman yang mau mendaftar. Oke, akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Kobra.